Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 4 tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Terdapat 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. 1. Islam berasal dari Mekkah, masuk abad ke-7 Masehi di bawah kaum pengembara. Buktinya adanya kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut sejak awal. Bukti lain adalah catatan dinasti Tang 674 Masehi menyebutkan telah ada pemukiman pedagang Arab di pantai barat Sumatera. 2. Islam masuk dari Persia. Buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi. Contoh, perayaan 10 Muharram sama dengan tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu. 3. Islam berasal dari Gujarat, India, sekitar abad 13 Masehi. Buktinya ada kesamaan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dengan batu nisan di Kambai, Gujarat. Selain itu, catatan Marco Polo, pedagang dari Venesia yang singgah di Sumatera. Setelah pulang dari Cina, disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Persebaran Islam di Indonesia. 1. Melalui kegiatan perdagangan antar bangsa yaitu Arab, Persia, Cina, dan India. 2. Melalui pernikahan. Ketika para pedagang muslim menetap di sekitar pelabuhan, banyak yang menikah dengan penduduk setempat. 3. Melalui pendidikan. Para ulama dan guru agama Islam mendirikan lembaga pendidikan Islam. 4. Melalui kesenian, yaitu seni pertunjukan wayang kulit seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. 1. Bidang politik. Konsep bentuk kerajaan Hindu-Buddha berubah menjadi Kesultanan Islam. 2. Bidang sosial. Sistem kasta hilang, hanya ada penggolongan struktur sosial seperti kiai dan sunan. 3. Bidang agama. Sebagian besar masyarakat Indonesia telah menganut agama Islam meskipun masih ada yang menganut Hindu-Buddha dan animisme. 4. Bidang kebudayaan. Adanya akulturasi pada seni bangunan dan seni ukir. Untuk lebih memperjelas lagi tentang materi ini, silakan kalian simak tayangan berikut ini. Masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk dan berkembang di Indonesia awalnya melalui hubungan perdagangan, kemudian berkembang melalui perkawinan, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Setelah berkembang, agama Islam kemudian memberikan pengaruh terhadap pola hidup masyarakat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran itu. Kaum pedagang mengenalkan agama dan budaya Islam kepada para pedagang lain maupun kepada penduduk setempat. Maka mulailah ada penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Lama-kelamaan penganut agama Islam semakin bertambah, bahkan kemudian berkembang perkampungan para pedagang Islam di daerah pesisir. Penduduk setempat yang telah memeluk agama Islam kemudian menyebarkan Islam kepada sesama pedagang, juga kepada sanak keluarganya. Akhirnya Islam mulai berkembang di masyarakat Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh para pedagang Islam dari Gujarat, Arab, dan Persia pada abad ke-7 Masehi. Pendapat para ahli itu didukung oleh teori-teori sebagai berikut. 1. Teori Gujarat. Teori ini menjelaskan tentang peranan orang-orang Gujarat dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Hal ini berdasarkan kesamaan bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 1297 Masehi di Pasai dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada 1419 Masehi di Gresik dengan batu nisan yang berasal dari Gujarat. 2. Teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husein Jayadiningrat, menjelaskan tentang kesamaan kebudayaan yang berkembang di masyarakat Indonesia dan kebudayaan yang berkembang di Persia, misalnya peringatan Asyura atau 10 Muharram. 3. Teori Mekkah. Teori ini menjelaskan tentang peranan orang-orang Arab dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekkah. Salah seorang tokoh yang menganut teori Mekkah adalah Hamka. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional sehingga pengaruh Islam dapat cepat tumbuh di sana.
Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Dari sini kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Melalui perdagangan. 2. Pernikahan. 3. Pendidikan. 4. Politik. Dan 5. Kesenian. Tradisi berdagang dengan cara berpindah dari satu negara ke negara lain merupakan satu tradisi dan karakteristik yang pernah dikembangkan oleh bangsa-bangsa Arab, India, dan Gujarat. Bahkan bisnis berdagang dijadikan sebagai jalan alternatif dalam mengais rizki sekaligus penyebaran agama Islam di dunia, termasuk penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Islam umumnya merupakan orang-orang kaya dan terpandang dengan budi bahasa yang santun dan jujur. Oleh sebab itu, penduduk setempat tertarik untuk menikahkan putri-putrinya dengan para pedagang Muslim itu. Atau sebaliknya, para pedagang Muslim yang menikahkan kerabat perempuannya dengan penguasa lokal. Karena pernikahan itu, maka terbentuklah keluarga Islam yang kemudian berkembang menjadi perkampungan Islam. Selanjutnya, penyebaran melalui cara pendidikan langsung. Umumnya dilakukan oleh para ulama yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Para ulama itu kemudian mendirikan pesantren atau sekolah. Keberadaan pesantren dan sekolah pada akhirnya mengarahkan penduduk di kawasan itu untuk memeluk Islam. Proses penyebaran Islam secara politis umumnya melalui para penguasa, karena mereka mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Maka keberadaannya sangat disegani oleh rakyat. Hal ini berakibat semakin luas pengaruh politiknya, semakin luas pula penyebaran pengaruh Islam. Penyebaran Islam melalui cara kebudayaan dilakukan oleh para tokoh dan seniman dengan menyisipkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam setiap pertunjukan kesenian. Dengan demikian Islam lebih mudah diterima, sekaligus memperkaya budaya masyarakat setempat. Pada bidang politik, sebelum Islam masuk Indonesia sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan perannya oleh kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi besar dalam pengendalian kekuasaan. Bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha terjadi pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Tapi ada penggolongan struktur sosial yang disebut kiai dan sunan. Bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan kepada roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Bidang kebudayaan. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan memodifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Pengaruh kebudayaan pada seni bangunan. Bentuk bangunan masjid kuno memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemiripan itu terlihat pada hal-hal berikut: 1. Atap tumpang, 2. Menara, dan 3. Makam. Bentuk atap tumpang merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang itu selalu ganjil, biasanya 3-5 tingkat. Atap tumpang serupa dengan arsitektur Hindu. Atap tumpang saat ini masih banyak kita temukan di Bali. Contoh masjid yang menggunakan atap tumpang adalah Masjid Demak dan Masjid Banten. Seni bangunan menara. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip sekali dengan bentuk bangunan Candi Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan dengan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Pembangunan makam dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Di Indonesia banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi.
Misalnya makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung atau kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada roh nenek moyang dan merupakan bentuk perwujudan pendirian Punden berundak megalitik. Selanjutnya adalah seni ukir. Dalam ajaran Islam, ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup apalagi dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola daun, bunga-bunga, bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi yang kerap kali digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.